Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, saudara-saudaraku yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya. Salah satu bahaya yang sedang menghantui kita adalah virus corona ini. Maka hendaknya langkah yang kita lakukan salah satunya adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhi kita dari wabah penyakit yang berbahaya ini. Baik saudara-saudaraku, ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mandi. Bukan mandi seperti biasanya, tapi mandi yang dimaksud di sini adalah mandi besar, atau beberapa orang mengenalnya dengan mandi junub gitu ya. Dan ini harus diketahui oleh setiap orang muslim mengingat pentingnya bab ini. Baik, kita akan mulai dari definisi. Kita mengetahui apa yang dimaksud dengan mandi besar tersebut, apa yang dimaksud dengan mandi junub tersebut. Untuk membahas definisi, maka definisi mandi di sini ada secara bahasa dan ada secara istilah. Adapun secara bahasa, yang dimaksud dengan mandi adalah membasuh seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan kita mandi ya, mandi-mandi biasa untuk berangkat aktivitas atau yang lain sebagainya, maka ketika kita mandi, kita membasuh seluruh tubuh kita dengan air. Nah, ini definisi mandi secara bahasa. Adapun secara istilah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang khusus dan sebab yang khusus. Jadi artinya ketika kita mandi wajib ya, yang membedakan dengan mandi biasa adalah di sana pertama ada niat yang khusus. Yang kedua disebabkan dengan sebab-sebab yang khusus pula. Ada tambahan itu. Itu yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub atau mandi besar ya. Lalu kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu masalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Kita tahu ada mandi biasa, ada mandi junub, maka kita juga harus tahu kapan kita ini harus mandi junub, kapan kita tidak harus mandi junub, hanya mandi biasa saja. Ya, maka poin-poin ini sangat penting untuk sama-sama kita pelajari. Yang pertama, yang menyebabkan seseorang itu wajib dia mandi, yang mana tidak bisa digantikan dengan wudhu, ya, dia harus mandi karena hadas yang menimpanya adalah hadas besar. Apa yang dimaksud hadas besar di sini? Ya, salah satunya adalah bertemunya dua khitan. Maksudnya dua khitan di sini adalah dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Kalau kita lebih perjelas lagi, maksudnya adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam Islam tidak dibolehkan kecuali sudah diikat dengan ikatan pernikahan. Nah, ketika seseorang laki-laki, ya, ketika laki-laki dan perempuan bertemu dua khitan, maka dia wajib mandi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang laki-laki duduk di antara 4 bagian tubuh wanita dan khitannya menyentuh khitan wanita, maka dia wajib mandi.
Jadi ini yang pertama, bertemunya dua khitan, ya. Dan bertemunya dua khitan ini tidak mesti keluarnya air mani. Jadi ketika dua khitan bertemu, biarpun tidak keluar air mani, maka dia wajib mandi untuk menghilangkan hadas yang ada di dalam dirinya. Dan perlu kita ketahui bahwasannya yang dimaksud dengan hadas adalah sesuatu yang menempel pada diri kita karena sebab tertentu dan sesuatu ini tidak terlihat. Ya, dengan adanya sesuatu ini menghalangi kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang mewajibkan kita suci di dalamnya. Nah, ketika laki-laki dan perempuan bertemu kedua khitannya, maka ini menyebabkan dia berhadas. Seakan-akan ada sesuatu di dalam dirinya yang menghalanginya untuk melakukan ibadah yang harus bersuci. Dan untuk menghilangkan hadas ini adalah dengan mandi, karena bertemunya dua khitan termasuk dari hadas besar. Kemudian yang kedua yang mewajibkan seseorang itu harus mandi untuk menghilangkan hadas yang ada di dirinya, sehingga sholat yang dia lakukan bisa sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah keluarnya air mani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Kalau tadi bertemunya dua khitan, walaupun tanpa keluar air mani, tetap dia wajib mandi. Kalau ini keluarnya air mani, walaupun tanpa hubungan suami istri, maka dia tetap mandi. Apa penyebab-penyebab bisa keluarnya air mani? Ya, yang pertama mungkin bisa karena mimpi. Dia mimpi, ya, atau yang kita biasa sebut dengan mimpi basah, gitu ya. Dia mimpi melakukan hubungan badan suami istri, maka dia wajib mandi ketika keluar air mani. Kalau tidak keluar air mani, hanya mimpi saja, maka ini tidak wajib untuk mandi. Yang kedua, mengeluarkannya dengan sengaja. Ini juga mewajibkan dia untuk mandi. Dan keluarnya air mani ini, biarpun bentuknya sudah darah, warnanya mungkin sudah merah, maka tetap dia wajib mandi. Dan setiap laki-laki, ya, setiap perempuan pasti mengetahui bahwasannya yang keluar itu adalah air mani biarpun bentuknya sudah berubah. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah ketika air itu keluar, maka ada kelezatan yang dirasakan. Nah, ini yang membedakan. Jadi biarpun dia itu warnanya sudah berubah, sudah tidak putih lagi, mungkin merah, ya, atau warnanya sudah berubah, kemudian keluarnya dengan disertai adanya kenikmatan, maka kita tahu bahwasannya itu adalah mani dan wajib bagi kita untuk mandi karena kita sedang berhadas besar. Kemudian yang ketiga, ini adalah khusus bagi wanita, yaitu adalah haid. Jadi yang dimaksud dengan haid adalah keluarnya darah dari wanita, dan ini khusus untuk wanita, ya, dan sudah menjadi kerutinan. Biasanya seseorang wanita itu hanya 1 minggu dia mengeluarkan darah haid. Ini adalah darah kotor. Paling sebentar mungkin bisa 3 hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu, ya. Dan paling lama rata-rata 2 minggu. Kalau lebih dari itu harus konsultasi ke dokter, mungkin ada sakit atau yang lain sebagainya. Yang jelas, ketika wanita itu keluar darah haidnya, maka ketika dia telah suci, telah berhenti keluar darah haidnya tersebut, maka dia wajib untuk mandi sebelum dia melakukan ibadah-ibadah. Apalagi ibadah-ibadah yang mengharuskan seseorang itu harus bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathun. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama bahwasannya darah haid itu adalah kotoran, darah yang kotor. Maka ketika wanita itu haid, maka suami-suami tidak boleh mendekati wanita. Maksudnya mendekati di sini adalah untuk berhubungan badan. Bukan dalam arti dijauhi, nggak diajak ngobrol, ditaruh di kamar, dikunciin gitu ya, nggak seperti itu. Tetap kita ya bersosial, tetap bermuamalah, tetap ngobrol, tetap dekat nggak apa-apa. Tapi tidak boleh kita sampai melakukan hubungan intim ya. Dan apabila telah selesai ya, telah suci dia ya, maka baru boleh suami ya mendekati istrinya kembali. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubeish, kata beliau, "Idza aqbalatil haidah fada'iyas shalah, wa idza adbarat fagtasili wa shalli." Kata Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish, apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila ia telah pergi, maka mandi dan sholatlah. Jadi ketika datang haid, berarti sedang dalam keadaan hadas. Tidak boleh wanita itu mendirikan sholat. Dan ketika sudah selesai haidnya, maka boleh dia mendirikan sholat. Tanda syaratnya apa? Fagtasili, kata Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya wanita itu mandi terlebih dahulu. Jadi bagi wanita, ketika telah selesai dari haid, maka hendaklah dia mandi ya, kemudian baru dia melakukan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dia mandi. Ya, bersegera. Ya, bersegera maka akan lebih baik. Yang berikutnya adalah nifas. Dan ini juga sama, khusus untuk wanita. Jadi dimaksud dengan nifas adalah ketika wanita selesai melahirkan, maka dia akan mengeluarkan darah. Yang mana normalnya darah ini akan keluar selama 40 hari. Jadi ketika nifas, dia keluar darah yang normalnya itu 40 hari. Kemudian selesai, tidak keluar lagi darah nifasnya, maka dia wajib mandi. Kemudian yang kelima adalah melahirkan. Jadi kita ketahui tadi bahwasanya nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Namun terkadang ada wanita yang melahirkan tanpa darah, walaupun sangat jarang terjadi. Tapi kalau terjadi seperti ini, seorang wanita melahirkan tanpa keluar darah, maka sebab melahirkannya tersebut dia wajib mandi sebelum dia melakukan ibadah-ibadah. Kemudian keenam adalah wafat. Yang dimaksud wafat adalah ketika seseorang itu meninggal. Maka sebelum dia itu dimandikan, sebelum dia itu dikuburkan, maka dia itu harus dimandikan terlebih dahulu. Walaupun sebagian ulama tidak memasukkan poin 6 ini sebagai syarat wajib mandi. Atau hal-hal yang mewajibkan mandi. Karena kewajiban ini bukan jatuh kepada si mayit, tapi kewajiban ini jatuh kepada orang-orang yang masih hidup. Ya, ala kulli hal ya, dengan banyaknya perbedaan pendapat di antara ulama di permasalahan fikih ini ya, maka tidak mengapa. Maka ketika seseorang itu sakit, meninggal, sebelum dikuburkan harus ada yang memandikan jenazah tersebut ya. Dan yang memprihatinkan adalah ketika seseorang itu meninggal karena corona ya. Ini lain lagi halnya, maka tidak dimandikan karena khawatir wabah virus corona yang ada di dalam tubuhnya tertular. Sehingga kita mengikuti di sini instruksi dari dokter keamanan agar wabah ini tidak tertular. Allahul musta'an. Semoga Allah melindungi kita dari wabah penyakit ini. Jadi itu merupakan 6 hal yang mewajibkan seorang muslim untuk mandi. Yang 3 dilalui oleh laki-laki dan perempuan. Yang 3-nya lagi hanya khusus bagi perempuan.
Yang dilalui oleh laki-laki dan perempuan yang pertama adalah bertemunya dua khitan, yang kedua adalah keluarnya air mani, yang ketiga adalah mati, kematian. Kemudian yang tiga, yang khusus bagi wanita, yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah melahirkan. Tentu ini khususan untuk wanita. Kemudian pembahasan terakhir yang ingin kita bahas adalah tentang wajib-wajib mandi. Ya. Jadi maksudnya wajib-wajib mandi adalah hal-hal yang harus kita lakukan agar mandi kita ini sah. Kalau salah satu wajib mandi atau yang disebut dengan fardu mandi atau rukun mandi ini tidak dilaksanakan, maka mandi yang dia lakukan tidak sah, tidak bisa menghilangkan hadasnya. Apa itu wajib-wajib mandi? Ya. Yang pertama adalah niat menghilangkan janabat atau menghilangkan junub atau niat menghilangkan hadas besar yang ada di diri kita, yaitu dengan mandi. Atau kita niat mandi besar, niat mandi junub, itu juga bisa dilakukan. Jadi yang pertama niatnya bisa kita niat yaitu menghilangkan hadas besar, menghilangkan janabat, atau kita niat untuk mandi besar, mandi junub, ya itu juga bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi setelah kita niat, kita datang ke kamar mandi, kita niat ini untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian kita masuk ke kamar mandi, kemudian rukun yang kedua atau wajib mandi yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya harus basah. Nah ini. Kalau dua hal ini sudah dilakukan, ya, maka insya Allah mandinya sah. Asalkan dia nanti memperhatikan syarat sahnya mandi. Melakukan dua rukun ini, kemudian syarat sah mandinya terpenuhi, yang nanti akan kita bahas, maka insya Allah mandinya sah. Untuk masalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya, ini sangat penting. Makanya nanti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena ada bagian-bagian tubuh yang kadang-kadang tidak terkena air gitu ya. Dan itu hal-hal yang harus kita perhatikan, bagian-bagian tubuh tersebut. Jadi itu dia wajib-wajib mandi. Yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar atau untuk mandi besar, mandi junub. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita telah membahas definisi mandi, kita telah membahas hal-hal yang mewajibkan mandi, dan yang terakhir kita membahas wajib-wajib mandi. Insya Allah pembahasan mandi berikutnya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.